Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Riani sebagai moderator dan teman saya dan saya Saratul Awalia sebagai pemateri. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu sistem urologi. Baik, sistem urologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berkasus pada penelitian, diagnosis, dan pengobatan massal yang terkait dengan organ sistem kemih pada tubuh manusia. Sistem organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, serta masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pria, termaksud testis, epididymis, dan prostat. Baik, jadi ginjal adalah organ berbentuk kacang yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui urin. Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga homeostatis tubuh dan membersihkan darah dari limbah. Jika ginjal mengalami gangguan, akan mengakibatkan masalah kesehatan seperti gagal ginjal. Nah, ginjal tersebut memiliki struktur dan juga fungsi. Saya akan membahas strukturnya. Struktur ginjal yaitu 1. Kapsul Bowman, bagian sistem pengeluaran urin yang berfungsi sebagai penyaring awal. Kedua, glomerulus, yaitu sekumpulan pembuluh darah kecil dalam kapsul Bowman yang berperan dalam penyaringan dalam. Yang ketiga, tubulus proksimal, saluran berliku yang menghubungkan glomerulus dan berfungsi untuk menyerap kembali nutrisi dan zat-zat penting dari sitrat. Yang keempat, lobe Hamlet, yaitu bagian berliku yang membantu dalam menyerap lebih banyak air dan elektrolit. Yang kelima, tubulus distal, yaitu mengatur keseimbangan elektrolit dan pH tubuh. Ginjal memiliki beberapa fungsi kunci dalam menjaga keseimbangan internal tubuh, yaitu 1. Filtrasi darah. Ginjal memfilter darah untuk menghilangkan zat-zat sisa dan kelebihan cairan yang kemudian dibuang sebagai urin. Yang kedua, regulasi tekanan darah. Ginjal membantu mengatur tekanan darah dengan mengontrol jumlah air yang disaring dan menjaga keseimbangan elektrolit. Ketiga, pemeliharaan keseimbangan elektrolit. Ginjal mengontrol konsentrasi ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit yang diperlukan. Yang keempat, pengaturan pH darah. Ginjal membantu mengontrol kadar asam dan basa dalam darah dengan mengekskresikan ion hidrogen dan menyerap ion bikarbonat. Produksi hormon. Ginjal memproduksi hormon renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah dan hormon eritroprotein yang merangsang produksi sel darah merah. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal dengan kandung kemih, berfungsi untuk mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik otot yang membantu memindahkan cairan tersebut. Manusia memiliki 2 ureter, 1 dari setiap ginjal. Terdapat 2 saluran pipa yang terdapat di sebelah kanan dan kiri. Pipa ini dapat menghubungkan ginjal kanan dan ginjal kiri dengan kandung kemih. Ureter pada manusia memiliki ukuran yang panjangnya sekitar 20 sampai dengan 30 cm dengan diameter rata-rata 0,5 cm dan diameter maksimal 1,7 cm. Letaknya berada di dekat kandung kemih. Ureter dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ureter pars abdominalis berada pada pelvis renalis sampai menyilang fasa iliaca dan ureter pars pelvica berada dari mulai persilangan fasa iliaca sampai masuk ke buli-buli. Sementara itu, di dalam ureter terdapat 3 lapisan dinding yang terdiri dari jaringan ikat atau disebut dengan jaringan fibrosa. Pada lapisan luar otot polos sirkuler DHN longitudinal pada lapisan tengah serta sel-sel transisional pada lapisan mukosa sebelah dalam. Fungsi utama dari kantong kemih adalah menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil. Struktur dari kantong kemih adalah poin pertamanya bentuk. Kantong kemih adalah organ berbentuk seperti kantong yang elastis
dan dapat mengembang terletak di panggul bagian bawah. Adapun poin kedua, dinding. Dinding kantong kemih terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan dalam yang disebut epitelium, otot diffusor, dan lapisan luar serosa. Poin ketiga, kapasitas. Kantong kemih memiliki kemampuan untuk menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal ketika kosong. Ukuran kantong kemih relatif kecil, tetapi dapat mengembang untuk menampung urin hingga sekitar 400-600 mili pada orang dewasa. Fungsi kantong kemih. Poin pertama, pengangkutan urin. Fungsi utama ureter adalah mengangkut urin yang diproduksi oleh ginjal ke kantong kemih. Urin adalah cairan metabolisme yang diproduksi oleh ginjal setelah proses penyaringan darah. Ureter membantu mengalirkan urin secara perlahan dari ginjal ke kantong kemih. Poin kedua, mengkosongkan urin. Saat kantong kemih terisi dengan cukup banyak, urin dan sinyal diterima oleh otak bahwa buang air kecil diperlukan. Saraf dan otot kandung kemih bekerja sama untuk mengkosongkan urin ke dalam ureter, selanjutnya keluar dari tubuh. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh pada manusia dan hewan. Uretra pada pria juga berperan sebagai saluran pengeluaran sperma. Pada wanita, uretra terletak di depan vagina dan lebih pendek daripada pria. Struktur uretra bervariasi antara pria dan wanita. Uretra pada pria lebih panjang daripada uretra wanita. Lokasi melewati penis, fungsi berperan dalam pengeluaran urin dan sperma. Sedangkan uretra pada wanita panjang lebih pendek daripada uretra pria, lokasi terletak di depan vagina dan berperan dalam pengeluaran urin.